Dalam beberapa hari lagi, beberapa waktu lagi kita akan menyongsong. Kita akan menyambut tahun yang insya Allah penuh berkah, tahun 2025. Kita sambut dan kita sukses dengan semangat yang optimisme, dengan daya juang yang kuat. Jihad kita terus tingkatkan, ibadah kita, amal kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun 2025 nanti juga 2026 27 jadi tahun yang lebih baik, kita lebih berkah, kita lebih bertakwa, kita indallahi atqakum, insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Yasamin yang insyaallah penuh dengan keberkahan, kalau ada pertanyaan, misalnya ditanya dasarnya atau hukumnya bagaimana kita untuk memperingati atau sekedar merayakan tahun baru ini, satu bentuk ekspresi mungkin kesenangan kita, bisa juga disebut sebagai self reward, satu achievement kita di tahun ini. Kita syukuri dengan kita mungkin seperti kita ini ke masjid kita, atau kita berkumpul dengan keluarga-keluarga kita bersilaturahmi. Ada istilahnya bakar-bakar ikan, ayam, asal jangan bakar kemenyan atau bakar kembang api, bakar mercunnya, itu yang mubazir kan Bu. Pada intinya dasarnya ya ketika suatu hal yang bersifat umum atau muamalah atau sosial itu Bu, kaedahnya fil muamalah, hal-hal yang muamalah itu pada intinya atau awalnya dasarnya ialah hukumnya yaitu mubah atau dibolehkan Bu, nggak apa-apa, nggak masalah, dibolehkan, kita aman, kita boleh ya, karena ada kaedahnya. Segala hal yang bersifat muamalah beda dengan segala yang bersifat ibadah. Al-aslu fil muamalah, kumpul-kumpul silaturahmi kita sekedar untuk bercengkrama, kita meluapkan satu ekspresi kesenangan, yaitu fahuwa al-ibaha illa madalla dalil ala hurmati, kecuali memang kalau selama memang tidak ada hal-hal yang diharamkan atau kemaksiatan, kesyirikan atau tadi perzinahan, kejahatan, kerusakan moral, kezaliman kita, dan menjauhkan kita, atau ada hal-hal yang buat kita jadi lalai kayak terlambat sholat subuhnya atau bahkan tidak sholat subuh. Itu hal-hal yang begitu seperti kita tadi perayaan ulang tahun kita atau tahun baru kita, itu tidak masalah selama kita bisa menjauhkan dari kebiasaan-kebiasaan buruk daripada orang Nasrani maupun Yahudi. Yang diinginkan Nabi bukan artinya kita ini kebiasaan ini semua satu paket atau A sampai Z semuanya kebiasaan Yahudi itu tidak boleh diikuti. Sempat ada puasa Syura yang Nabi itu mau mengikuti puasa itu, hanya saja Nabi meninggal duluan sebelum melaksanakan puasa itu. Jadi artinya segala hal yang terkait dengan kebiasaan, kalau memang kita bisa memfilternya, bagaimana kedisiplinan yang ada di barat, kerapian, ketekunan orang Jepang, orang Korea dengan semangatnya, kebiasaan itu malah itu wajib diikuti, wajib kita tiru, amati tiru. Jadi bukan semua kebiasaan itu yang harus dihindari. Yang diinginkan Nabi adalah kebiasaan-kebiasaan akhlak buruknya atau dosa-dosanya. Kalaupun ada hal-hal yang bersifat duniawian, ya itu hanya sekedar bentuk tadi ekspresi kita atau achievement kita, karena satu tahun tadi sudah betul-betul semangat kita berusaha ibadah, ya udah kita berkumpul-kumpul bisa terhadap keluarga kita, Bu. Tidak masalah, tidak ada hal yang merusaknya selama kita memang bisa menjaganya, Ibu, bisa mengantisipasinya. Oke, insyaallah ta'ala. Itulah dia Islam yang hebat, yang mulia, yang betul-betul mengakomodir, tidak mengekang, tidak seperti kata dalam tempurung yang marah, itu yang merusak Islam. Membedakan antara ilmu agama, ilmu umum. Udah kita belajar agama aja, udah sains teknologi itu biar aja, atau ya gitulah biar aja, nggak usah semuanya kayak gitu. Agama aja kita fokus agama. Sains itu, teknologi itu pun juga dari bagian agama yang memang harus kita kuasai, sebagaimana terdahulu pendiri-pendiri ulama-ulama kita, Ibnu Sina sebagai pakar dari kesehatan, atau Al-Jabbar, Ibnu Khaldun pakar ilmu sosial, dan semua ulama-ulama kita, Al-Khawarizmi, yang memberikan satu terobosan dalam keilmuan Islam. Jadi itu intinya adalah bagaimana Islam itu tidak mengekang, tidak membatasi segala hal yang terkait dunia. Wa antum a'lamu bi umuri bi dunyakum, antum a'lamu
bi umuri dunyakum, yang bagaimana itu dipesankan Nabi. Kalau memang hal-hal ke dunia itu bisa kita manage atau bisa kita jaga, kita pagari dari hal-hal yang berbau mengingkari atau melalaikan kepada Allah, maka dibolehkan. Tapi juga tadi Islam tidak sampai sebebas-bebas itu atau liar dia. Tetap ada rambu-rambunya, ada fondasi-fondasi. Tidak membiarkan umatnya untuk terjerumus atau terjebak seperti adanya hewan-hewan yang di hutan sana, membebaskan nafsunya, atau yang disebut Quran seperti kal-an'am, binatang ternak yang tidak ada hukumnya atau hanya disebut hukum rimba. Dengan begitu kita ada di tengah-tengahnya, mengakomodir ada tempatnya. Kita Islam ini memandang ada sesuatu itu saatnya, timingnya untuk umat Islam. Contohnya seperti puasa. Ketika puasa kita dituntut untuk kita berpuasa, ada tuntutan Islam untuk kita dikekang. Makanan yang ada di rumah itu tetap menjadi haram walaupun itu punya kita. Dibatasi Islam. Namun ketika kita sedang buka puasa ya kan Pak Bu, ketika dibuka puasa, waktu kita buka puasa, itulah bebas kita untuk menikmati makanan yang halal itu. Itulah filosofinya. Ada waktu-waktunya untuk kita menahan diri kita atau al-imsak itu, namun ada juga waktu kita dibebaskan selama tidak melanggar tadi untuk kita wa amma bi ni'mati rabbika fadis, atau istilahnya sebagai wala tansa nasibaka minad dunya, untuk mencicipi atau sekedar enjoy kehidupan ini dan merasakan sedikit kenikmatan atau kenyamanan ketika hidup di dunia. Nah, seperti itulah dia konsepnya, keseimbangan. Tidak langsung kita menjauhi kehidupan dunia atau disebut orang tasawuf itu zuhud, tidak seperti itu. Tetap kita masuk kepada kehidupan dunia itu, tapi tetap terus menjaga diri kita, bukan artinya menjauhi, mengecilkan diri kita. Bukan seperti ulama-ulama atau cita-cita dulu sampai ke gua, sampai ke gunung-gunung menepikan dirinya. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh agama Islam. Tetap kita makmurkan, tetap kita berusaha berkecimpung dalam kehidupan dunia kita ini, tapi juga wala tansa nasibaka wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Fokusnya tetap akhirat, namun bahwa dunia ini juga tetap kita maksimalkan. Dunia ini tetap juga kita persiapkan, juga kita nikmati selama bisa tadi. Untuk al-imsak di dalamnya ada satu semacam batasan-batasannya yang bisa kita jaga di dalam. Oke, maka Bapak Ibu semuanya, untuk motivasi kita hari ini, di mana inspirasinya di tahun 2025 nanti, terus kita ibarat seperti ketika ada kapal atau layar, ada sampan itu terkembang. Sekali kapal atau sampan itu terkembang, maka surut kita berpantang. Sekali kita memang betul-betul ingin kita menuju Allah fi sabilillah, kita terus kita semangatkan diri kita jaga iman kita kuatkan ketakwaan kita, istiqomahkan amal-amal kita di jalan Allah tadi fi sabilillah. Ya, dengan mudah-mudahan kita terus beristiqomah tadi, Allah mudahkan kita, Allah semangatkan kita. Nah kan, Ustaz bisa, insya Allah bisa. Nggak perlu catatan? Nggak perlu. Orang udah tiap seminggu kita kan. Nggak, maksudnya udah tahu urutan ucapannya. Dikira Bu itu bisa. Dan ya Bu, nanti nunggu dikiranya sudah Nanti kan nggak enak juga kita kan. Betul. Ya, janganlah. Kecuali udah di ACC kan. Dah silakan, go start. Pantang surut kita. Maka surut kita berpantang. Terus kita semangat, kita berjuang, jihad kita, wajahidu kita fi sabilillah. Insyaallah ta'ala.